Halo guys, balik lagi sama Gojam. Guys, hari ini gue mau jawab ya pertanyaan ya. Ini ada Bro Sisi Cafe gitu ya. Ini kita langsung jawab dah. Ini pertanyaannya simpel sih, langsung gue mau hajar. Oke. Ada bertanya nih Bro Sisi. Halo, saya mau minta masukan. Saya ada budget under 200 juta untuk first luxury watch. Saya cari yang versatile untuk daily, baik casual dan formal. Untuk saya consider untuk ambil adalah Rolex Submariner. Selain dari desain wise saya suka, dan jika ingin sewaktu-waktu saya mau jual lagi akan liquid dan cepat. Namun saya minta masukan untuk jam yang secara harga jual bekas cukup stabil dan bisa dipakai daily. Thanks bro Gojam. Oke, langsung gue jawab ya. Aduh. Coba ya, gue jawab ya. Jadi oke, mau cari yang jam yang versatile, tapi ini orang nih Bro Sisi nih ya, sangat menekankan harga jual bekas cukup stabil, oke ya, dan bisa dipakai daily. Oke, jadi kayaknya bro, lu tuh orangnya pentingnya banget namanya resell ya, resell value ya, kayaknya gitu. Kalau lu memang orangnya seperti begitu ya, gue sih jujuran ngomong sih, kalau lu memang pentingin resell, ya udah lu ambil aja Rolex, udah gitu aja dah. Jadi nggak usah gua rekomendasi macem-macem ya, oh merek ini itu nggak usah, karena lu orangnya kan demen resale value. Kalau resale value ya lu ambil aja Rolex lah, udahlah gitu. Tapi ya kalau menurut gua ya boring gitu loh, boring gitu loh, boring. Jadi udah apa ya, Rolex lagi, Rolex lagi. Aduh, bosan banget. Jadi udah bosan, bro. Jadi kalau buat gue sih, ya kalau lu memang demen resell, kalau lu pentingin resell value ya udah lu ambil Rolex lah, itu udah paling itu. Tapi bosenin sih kalau buat gue sih. Karena kenapa? Karena bolak-balik Rolex terus ya, orang di luar sana juga Rolex. Nggak ada spesialnya gitu loh. Jadi, tapi kalau lu memang suka resale value yang cukup stabil, ya menurut gua ambil Rolex sih. Jadi lu nggak usah gua kasih rekomendasi aneh-aneh. Jadi menurut gua lu ambil aja Rolex. Dan kalau sebenarnya kalau ngomong ya bro ya, masalah bisa dipakai daily ya. Kalau lu udah ambil Rolex ya, Rolex mah jamnya kuat bro, gitu ya. Gua rasa tangan lu ya, mungkin ya sebelum itu Rolex rusak ya, mungkin tangan lu yang rusak dulu. Nah itu loh, kalau menurut gua tuh kadang-kadang gue suka bilang beneran begitu. Karena gue pernah denger ya, ada orang ya, dia kena kecelakaan pakai Rolex gitu kan. Dia kelempar, waktu dia kelempar ya, sampai Rolexnya ceprok kelepas juga gitu. Rolexnya nggak hancur, tapi dianya udah babak belur gitu. Jadi makanya kalau menurut gue sih, sebelum Rolex kenapa-napa, mungkin elunya yang kenapa-napa gitu loh. Kalau tabrakan atau apa gitu ya, wah itu jamnya tuh ya, itulah menunjukkan kuatnya Rolex tuh. Rolex tuh katanya emang kuat sih katanya gitu ya. Jadi ya gue lumayan percaya sih gitu. Banyak kok orang yang punya Rolex juga nggak di service katanya ya berapa lama gitu ya, tapi kuat, masih lumayan akurat gitu ya. Jadi karena Rolex itu movementnya juga simple, nggak ada dekorasi macam-macam gitu, jelek banget. Lo pernah lihat tak Rolex kalau dibuka gitu, movementnya jelek banget, nggak ada dekorasi apa, kayak gembel. Sebenarnya jujuran ngomong, movementnya sama sekali nggak kelihatan bagus-bagus ya, gitu ya. Tapi ya itu tool watch gitu loh. Nah kalau lu memang udah decide ambil Rolex dan mau harga jual ya, gue sarannya Rolex, karena Rolex mah cepet. Mau jual gampang gitu ya. Mau jual gampang, iya nggak susah lah gitu dan stabil juga gitu. Dan lu kayaknya kalau gue lihat dari pertanyaan lu kayaknya fokusnya ke sana gitu. Jadi menurut gue ya lu udah ambil aja Rolex. Dan kalau lu udah ambil Rolex, sebenarnya nggak usah mesti Submariner sih gitu ya. Kalau nggak usah mesti Submariner kan, semua Rolex lah kalau menurut gue. Lu mau ambil Datejust juga nggak bisa di sehari-hari, nggak apa-apa. Water resistance-nya juga pada semua rata-rata 100 meter. Jadinya lu mau ajak berenang juga masih bisa. Dan kuat juga kuat gitu. Jadi nggak harus Submariner sih. Kalau Rolex apa aja lah rata-rata kuat kok. Jadi pakai daily juga bisa gitu ya.
Kalau lu tanya gue ya, sebenarnya sih kan lu kan bilang ya mau cari yang versatile untuk casual atau dan formal. Kalau menurut gue sih Submariner sebenarnya sih nggak se-versatile itu sih kalau menurut gue ya. Itu kayak sporty banget gitu loh. Ya bisa aja sih acara formal pakai Submariner, tapi itu sebenarnya konyol lah. Sebenarnya konyol gitu loh. Kalau menurut gua ya, Submariner itu kan sporty ya, lebih ya tapi cocok-cocok aja. Namanya juga casual kan. Jadi ya mau pakai formal juga boleh. Tapi kalau lu tanya gue sih sebenarnya sih kalau gua ya boleh rekomend ya. Menurut gua Rolex Explorer itu lebih versatile sih daripada Submariner. Karena Rolex Explorer itu tuh dia apa namanya dia kayak lebih dressy daripada Submariner. Kalau Submariner terlalu sporty. Jadi kalau menurut gue sih yang lebih, kalau untuk Rolex ya menurut gue sih daripada Submariner, kalau mau lebih versatile ya, cari yang versatile untuk daily mau casual formal ya, menurut gue Rolex Explorer itu lebih bagus dibanding Rolex Submariner. Dan udah gitu Rolex Explorer juga menurut gue lebih apa ya, lebih nggak common lah ya dibanding Submariner gitu. Tapi kalau lu pakai Submariner, nah bagusnya nih ya, kalau misalnya lu orang tipe kayak gini nih, bagusnya lebih narik perhatian tuh kalau Submariner tuh. Kalau lu pakai Submariner, kayaknya orang-orang udah tahu gitu dari jauh juga, ini Rolex gitu ya. Nah banyak kan orang kan mau perhatian gitu. Nah kalau lu memang juga mau dapat perhatian ya Submariner gitu. Tapi kalau lu nggak peduli perhatian dan lu cuma mau versatile, ya menurut gue sih Explorer lebih lebih versatile sih dibanding Submariner gitu. Explorer juga udah 100 meter, jadi kalau berenang juga bisa gitu. Kecuali kalau lu orangnya suka diving ya. Nah kalau diving mungkin gue saranin lu Submariner karena itu kan udah air asin gitu ya. Terus udah gitu lu mungkin nyelam ya, walaupun mungkin lu nggak nyelam sampai 100 meter atau berapa, tapi kan namanya kita udah ngomong laut ya gitu ya. Jadi kalau udah main di laut ya gue juga rasanya lebih seneng kalau paling enggak tuh udah yang 200 meter water resistance ya gitu. Jadi gue saranin kalau memang lu orang diving begitu sih, ya lu boleh deh ambil Submariner deh gitu. Tapi kalau lu bukan orang diving ya, menurut gue ambil Explorer lebih bagus sih bro, lebih versatile. Menurut gue gitu sih ya. Itu saran gue sih gitu. Tapi kalau lu enggak, gue pokoknya mau Submariner karena gue lebih suka itu gitu. Ya udah, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Ini kan cuma pendapat ya kan. Pendapat gue sih yang lebih versatile Explorer gitu. Tapi kecuali kalau lu suka diving ya lu ambil Submariner. Tapi kalau lu emang lebih suka Submariner ya gue juga nggak persoalkan gitu. Jadi gitu aja sih menurut gue sih. Jadi kalau menurut gue ya consider aja itu tuh Submariner atau Explorer gitu. Submariner kalau lu diving, kalau Explorer kalau lu nggak diving gitu ya, tapi lebih versatile menurut gue, lebih bagus gitu. Atau kalau enggak lu juga boleh ambil GMT juga boleh gitu. Kalau lu GMT karena berguna kan untuk lu misalnya berpergian gitu kan, jadi 2 time zone gitu. Nah itu menurut gue juga boleh tuh, kalau apalagi kalau lu cuma punya 1 jam kan gitu ya, jadi ada tanggal juga gitu ya. Itu juga boleh tuh, itu juga ngetop juga tuh gitu ya. Ya itu sih rekomendasi gue sih. Ya ambil aja, udahlah udahlah nggak usah cari-cari merek lain deh gitu ya, karena lu orangnya juga mau resell ya udah mendingan lu ambil Rolex aja deh. Udah paling aman gitu ya, blue chip gitu ya. Udah gitu aja kalau menurut gue sih. Oke, gitu aja ya masukan gue ya. Semoga membantu ya bro Sisi ya. Guys, kalau misalkan suka jam tangan jangan lupa subscribe channel ini guys. Dan dan sampai jumpa di video Gojam berikutnya. Sehat selalu, bye bye.